Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih tidur di belakang dibangunkan itu, yang masih mengheningkan cipta selesai. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-Mukarram, para dewan asatidz Pondok Pesantren Darul Aitam Nurul Iman, seluruh santri jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Awalul kalam, bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa menikmati nikmatnya bangun pagi, sholat berjamaah, dilanjutkan dengan bersama membaca Al-Ma'thurat sambil menunggu waktu isyraq. Semoga amal ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Dan semoga kita termasuk umat yang diakui oleh baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang cerah ini, kita dikaruniai kesehatan ya, di tengah kondisi yang mungkin di luar sana belum normal. Kita patut bersyukur ketika teman-teman seusia kalian mungkin di luar sana belum bisa menikmati indahnya belajar, indahnya ta'allum. Kalian di sini bisa bertatap muka dengan para ustadz, dengan ustadzah, untuk bisa menerima ilmu. Tentu ini suatu kesyukuran yang patut kita syukuri. Alhamdulillah. Tidak terasa, waktu demi waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi, belum ada 1 tahun khususnya untuk anak baru ya, sudah kita lalui bersama ya. Bagi anak baru mungkin santri kelas 1, coba angkat tangan santri kelas 1. Alhamdulillah. Loh, ini yang tidur berarti santri lama semuanya itu ya. Coba dibangunkan ya. Jadi tidak terasa, siapa namanya yang di depan? Man ismuka? Subhan. Nama lengkapnya? Ahmad Subhan Tova. Berapa lama berarti? Berapa bulan? 2, 3? 1 bulan, baru 1 bulan? Apa? Error. Tidak terasa
waktu yang berjalan ya, yang mungkin dulu awalnya kalian berat di sini ya, tetapi tidak terasa sudah hampir dua bulan. Kangen enggak dengan orang tua? Enggak. Oh, ada yang enggak kangen ini, subhanallah. Kepengen pulang apa enggak? Kalau pengen pulang, pengen ke pondok lagi apa enggak? Hah? Setengah-setengah jawabnya ya. Ada yang jawab enggak kayak gitu tadi saya dengar di belakang ya. Coba itu yang ngantuk, ada yang baju coklat kelas berapa itu? Ya, kamu siapa? Kelas berapa? Kelas 2. Oh, kelas 3. Belakangnya lagi coba dibangunkan. Ya. Depan kelas ya. Namanya siapa? Siapa? Akbar. Oh, Akbar. Akbar kangen gak dengan orang tua? Kangen. Alhamdulillah. Coba boleh maju ke depan, Akbar. Coba Ustadz ingin tanya sama Akbar. Akbar itu mondok di sini disuruh oleh orang tua atau keinginannya Akbar sendiri? Dijawab coba, maju ke depan, boleh? Maju apa di situ saja? Oh ya, coba dijawab. Mondok di Nurul Iman itu keinginannya orang tua atau keinginannya Akbar sendiri? Kenapa? Oh, keinginan sendiri. Oh, alhamdulillah. Dari mana Akbar? Dari Siti. Oh ya. Apresiasi kalau misalkan benar memang atas keinginan sendiri. Karena Ustadz pun dulu pernah merasakan sama seperti kalian mondok, dan itu tidak mutlak, Ustadz jujur ya, jadi tidak mutlak atas keinginan sendiri. Jadi dulu didorong oleh orang tua ya supaya dipondokkan. Tetapi alhamdulillah seiring dengan berjalannya waktu tidak terasa yang dulu masuk ke Nurul Iman, bukan ke Nurul Iman, ke pondok Ustadz dulu ya di Jawa Timur itu seusia dengan kalian, lulus dari SD tapi tidak terasa lulus, setelah selesai lulus ya bisa kuliah dan lain sebagainya, sampai detik hari ini tidak terasa ya. Kalau kalian sekarang umurnya berapa? Akbar umurnya berapa? 11 tahun, sama kurang lebih dulu usia Ustadz ketika masuk ke pondok seumuran segitu ya. Tetapi tidak terasa saat ini ternyata sudah banyak umurnya ya. Alhamdulillah. Para santri yang semuanya semoga dirahmati Allah, Ustadz ingin menyampaikan di sini salah satu syair ya yang disampaikan oleh beliau Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, pernah dengar Imam Syafi'i kalian ya? Imam Syafi'i itu mempunyai sebuah syair yang syair itu untuk memotivasi kita semuanya sebagai santri, sebagai pencari ilmu ya. Isbir ala marril jafa min muallimin, isbir ala marril jafa min muallimin, fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi, fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Itu bait yang pertama yang artinya isbir. Ma mana isbir? Bersabar
bersabarlah. Ala marril jafa min muallimin. Bersabarlah kalian atas perangai, atas pedihnya perangai guru. Bersabarlah kalian, ya, santri-santri semuanya, murid-murid semuanya, atas apa yang kalian dapatkan dari ustadz-ustadz kalian, dari ustadzah-ustadzah kalian. Ya. Fa inna rusubal ilmi min nafaratihi, karena kegagalan menuntut ilmu itu dari apabila kalian lari daripadanya. Maksudnya apa? Kalian ketika sekarang masih menjadi santri, ya, pasti terkadang kalian merasakan tidak nyaman ketika mungkin di kelas atau mungkin ketika ngaji diingatkan oleh ustadz kalian. Ketika mungkin kalian sedang ngaji ada yang ngantuk kemudian dibangunkan. Kira-kira kalau sekarang lagi ngantuk, enak-enaknya ngantuk dibangunkan, rasanya enak apa enggak? Enak? Enak tidur apa enak dibangunkan? Itu. Tetapi pesan dari Imam Syafi'i, isbir, kalian itu harus bersabar dalam kondisi saat ini, ya. Karena apabila kalian tidak bersabar, fa inna rusubal ilmi, kalian akan gagal mendapatkan ilmu. Apabila kalian menyerah, tidak kuat, tidak tahan, akhirnya lapor sama orang tua kalian, ya. Pak, Bu, saya dimarahin terus di pondok. Saya diganggu terus ketika lagi tidur di pondok, ya. Nggak enak. Maka kalian pulang, maka kalian menyerah. Itu salah satu dari awal kegagalan kalian untuk mendapatkan ilmu. Itu pesan dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian selanjutnya, waman lam yadhuk murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Ada yang sudah belajar makalah ini? Ada ya, mungkin di kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 2, 3? Ya, sudah dipelajari. Waman lam yadhuk murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Barang siapa yang dia tidak pernah, ya, merasakan pahitnya menuntut ilmu, murrat ta'allumi, pahitnya menuntut ilmu sa'atan, walau sebentar. Barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walau sebentar, maka bersiaplah untuk merasakan kejahilan, ya, tula hayatihi. Mamana tula hayatihi? Mamana tul, ya, tawilun. Mamana tawilun? Panjang. Tula hayatihi, sepanjang hidupnya. Kalau dia seseorang tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, tidak pernah merasakan susahnya menuntut ilmu, maka bersiaplah akan merasakan kejahilan sepanjang hidupnya. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Maka saat-saat kalian ini, saat-saat memang waktu kalian untuk merasakan murrat ta'allumi, atau susahnya, pahitnya menuntut ilmu. Pasti yang namanya godaan sangat banyak sekali. Mulai dari godaan kangen, kepengen ketemu dengan orang tua, kepengen ketemu dengan saudara. Mulai godaan mungkin teman-teman kalian di luar sana mainnya, pegangnya apa? HP. Kalian di pondok tidak boleh bermain, tidak boleh pegang
HP. Ini salah satu bagian dari murrat ta'allum. Susahnya ya belajar. Tapi tidak lama, hanya sebentar saja, saatan, hanya sebentar yang mana waktu ini tidak terasa dan suatu ketika kalian akan menyelesaikannya dan akan menikmati dari hasilnya. Wa man fatahu ta'lim waqta syababihi wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an li. Mana kelas 3 tadi yang sudah hafal? Wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Barang siapa yang meninggalkan belajar, wa man fatahu ta'lim, barang siapa yang meninggalkan belajar waqta syababihi, di waktu mudanya, di usia-usia kalian. Barang siapa yang tidak mau belajar, meninggalkan belajar di usia-usia mudanya, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, maka bertakbirlah untuknya 4 kali liwafatihi, karena dia dianggap seolah-olah sudah mati. Itu kata Imam Syafi'i. Jadi kalau masa mudanya seseorang tidak digunakan untuk menuntut ilmu, hanya digunakan untuk bermain, hanya dihabiskan waktunya untuk hal yang tidak bermanfaat, ya, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, maka sudah ditakbiri saja 4 kali karena dia dianggap sudah mati. Ya, sampai sedemikian Imam Syafi'i itu mengilustrasikan pentingnya mencari ilmu di waktu muda, yaitu waktu-waktu kalian saat ini, usia-usia kalian saat ini. Ya, itu pesan dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Belum selesai sampai di situ, ya. Yang terakhir adalah hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibaran lidzatihi. Ya, kehidupan seseorang pemuda, hayatul fata, ya, kehidupan pemuda, wallahi bil ilmi wat tuqa, demi Allah, kata Imam Syafi'i, itu dengan ilmi, mamana ilmi, bilang ilmi mamana dengan ilmu, wattuqa mamana attuqa, ketakwaan. Jadi kehidupan pemuda seperti kalian saat ini, ya, itu harus dengan ilmu dan ketakwaan. Idza lam yakuna la'tibaran lidzatihi. Kalau kalian tidak mendapat, kalau kalian tidak mempunyai keduanya, ya, tidak mempunyai keduanya, maka hanya tunggulah waktu atas kehancurannya. Nauzubillahi min. Ini pesan dari Al-Imam Asy-Syafi'i yang demikian pentingnya untuk para pencari ilmu, untuk para santri seperti kalian saat ini, ya. Memang awalnya sekarang kalian merasakan pahitnya, susahnya, kadang mungkin ada yang juga mendapatkan cobaan gatelan seperti siapa? Faisal, ya. Gatelan itu, tapi itu hanya di awal-awal saja. Ustadz juga sama, dulu pernah merasakan seperti kalian, sakit di pondok, gatel. Bahkan dulu Ustadz sampai pernah masuk rumah sakit. Kenapa? Karena dulu waktu kelas 1, sebelum kelas 1 malah masih menjadi calon pelajar itu, Ustadz pernah terkena cacar di sekujur tubuh semuanya, ya. Maka ketika itu karena saking parahnya seluruh tubuh ini terkena penyakit cacar,
maka dulu dilarikan ke rumah sakit sampai harus opnam di rumah sakit, ya. Itu mungkin salah satu bagian dari murrat ta'allum atau pahitnya, susahnya mencari ilmu. Lah terus apa saja yang bisa kita petik hikmahnya dari pesan Al-Imam Asy-Syafi'i? Ya, tentunya yang pertama adalah kita harus bersabar dengan guru. Bahkan kita harus memperbanyak guru kita, ya. Guru kalian itu mungkin sekarang kalian merasa berat, merasa sering dimarahi karena diingatkan. Tapi yakinlah bahwa niatan ustadz kalian, ustadzah kalian mengingatkan kalian, ya, mungkin menurut kalian memarahi kalian, itu semata-mata adalah untuk kebaikan kalian sendiri, ya. Dan kalian harus menghormatinya sebagai guru kalian, ya, karena dulu Ali bin Abi Thalib juga pernah berpesan, ya, yaitu Ali bin Abi Thalib itu pernah berkata, man 'allamani harfan faqad kuntu abdan, yang artinya adalah barang siapa yang sudah mengajarkanku walaupun satu huruf, maka aku bersedia untuk menjadi hambanya, aku bersedia untuk menjadi budaknya. Itu perkataan dari Ali bin Abi Thalib. Jadi sangat menghormati, sangat mementingkan, sangat memuliakan ilmu, sampai Ali bin Abi Thalib itu rela menjadi hamba bagi orang yang telah mengajarkannya ilmu, walau ayatan, walaupun hanya satu ayat. Subhanallah. Itu, jadi menghormati guru kita harus. Kemudian yang kedua yaitu bersabar dan bersungguh-sungguh. Insya Allah waktu kalian di pondok tidak lama. Kalau kalian sekarang sudah 2 bulan, pasti kalian jalani terus, tidak terasa sudah setengah tahun. Tidak terasa kalian jalani lagi 1 tahun. Kalian kelas 1 tidak terasa selesai, kalian naik kelas 2. Setelah kelas 2 tidak terasa naik kelas 3. Sampai selanjutnya, sampai kalian lulus husnul khotimah dari pondok. Allahumma amin, ya. Dan sebenarnya tentang sabarnya mencari ilmu, ya, sabarnya belajar itu juga sudah dicontohkan oleh para alim ulama terdahulu. Bahkan salah satu Nabiullah, yaitu Nabiullah Musa alaihi salam, itu dicontohkan bagaimana di dalam Al-Quran dikisahkan dalam surat Al-Kahfi itu, bahwasanya Nabiullah Musa itu pernah berguru, belajar kepada Nabi Khidir, ya. Kalian mungkin sudah sering mendengar ceritanya, ya, kisah perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir, yang mana Nabi Musa itu mengikuti Nabi Khidir dan disyaratkan oleh Nabi Khidir untuk bersabar. Bersabar apa? Engkau wahai Musa boleh mengikuti saya atau boleh mengikuti Nabi Khidir, tapi syaratnya harus sabar. Jangan engkau tanyakan apapun sebelum saya menjelaskan sendiri, gitu, ya. Itu syarat dari belajar, harus bersabar. Ternyata apa? Ketika Nabi Khidir berjalan dengan Nabi Musa, ya, ketemu dengan anak kecil, diapakan anaknya? Dibunuh anaknya. Wah, Nabi Musa kaget. Loh, ini kok ada ajaran guru masa membunuh anak kecil? Ya, sudah dibilang sama Nabi Khidir, kamu tidak akan bersabar mengikutiku, gitu, ya. Tidak selesai sampai di situ, ya. Ketika di perjalanan lagi, ketika naik kapal, ternyata apa? Kapalnya dirusak, ya. Sama Nabi Musa juga tidak bersabar. Dan di akhir, kisah yang akhir, ketika menemukan rumah yang akan
roboh, diperbaiki kemudian oleh Nabi Khidir. Semuanya sudah tahu kisahnya. Yang mana intinya adalah berpesan supaya kita harus bersabar dalam mengikuti guru kita. Mungkin kita belum tahu maksud, mungkin kita belum tahu makna dari apa yang diajarkan oleh guru kita. Kita mungkin belum paham apa yang diinginkan atau pelajaran apa yang diajarkan oleh guru kita. Tetapi kita akan memahaminya nanti ketika sudah selesai. Nanti kalian akan memahaminya, kalian kalau sudah selesai mengenyam pendidikan di pondok. Mungkin kalian sekarang belum paham kenapa saya harus begini, kenapa saya harus di pondok ada piket, ada diberi tanggung jawab menjadi kepengurusan dan lain sebagainya. Ya, mungkin saat ini kalian belum merasakan manfaatnya, tetapi nanti kalau kalian sudah selesai, sudah lulus, insya Allah kalian akan paham ya manfaat dan maknanya dari tugas-tugas, dari pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada kalian. Ya, bisa dipahami sampai di sini ya. Kemudian pesan yang ketiga adalah, tadi waktu syuruknya jam berapa ya? 6 kurang 3 menit. Sekarang sudah kurang 1 menit. Oh ya, 2 menit lagi ya. Yang ketiga yaitu belajar. Imam Asy-Syafi'i berpesan belajar di waktu dini, yaitu seusia kalian. Ya, karena menurut Imam Hasan ya, dalam Mahfudhat dikatakan al ilmu fi sighari kan naksi alal hajar. Kalian belajar di usia muda, saat kalian saat ini itu bagaikan kalian mengukir di atas batu. Ya, maka benar sudah insya Allah jalur kalian. Insya Allah jalan kalian sudah sesuai. Kalian berada di pondok. Insya Allah kalian akan mendapatkan yang terbaik nantinya. Amin Allahumma. Dan yang terakhir pesan dari Imam Asy-Syafi'i adalah hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Kehidupan pemuda, wallahi demi Allah, itu hanya dengan ilmu dan ketakwaan. Ya. Maka pegangan kalian itu dua, kalian bertakwa, ya, memegang ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan ajaran Al-Quran dan mengamalkan ilmu. Insya Allah kalau kalian berpegang dua ini, kalian akan selamat. Tetapi sebaliknya, kalau kalian tidak mempunyai keduanya, maka bersiaplah akan kehancuran. Ya, naudzubillahi min. Maka sekali lagi ya, usia kalian saat ini sudah tepat kalian untuk menuntut ilmu. Gak usah memikirkan yang macam-macam. Tidak usah kalian itu ragu nanti suatu ketika saya akan menjadi apa ya. Insya Allah kalian tidak akan kalah dengan teman-teman kalian yang sekolah di sekolah umum. Ustadz dulu dari kecil sampai selesainya besar di pondok. Ya, masa-masa muda Ustadz dihabiskan di pondok. Tetapi alhamdulillah saat ini Ustadz sudah selesai dari pondok, nyatanya juga bisa bersaing, bisa juga bergaul, bisa juga berkumpul, atau bisa juga saling bersaing dengan teman-teman Ustadz yang mungkin sekolahnya dulu tidak di pesantren. Tapi Ustadz bersyukur karena mempunyai pengalaman pernah di pondok pesantren. Itu juga yang Ustadz harapkan dari kalian. Jadi kalian nanti lulus dari pesantren, kalian harus mempunyai nilai lebih dan kalian insya Allah bisa bersaing dengan teman-teman kalian yang tidak sekolah di pesantren. Amin Allahumma. Amin. Bisa difahami sampai di sini ya. Alhamdulillah, karena ini sudah masuk waktu isyraq, mungkin tidak panjang lebar dari Ustadz. Semoga apa yang sedikit Ustadz sampaikan ini bisa diambil hikmahnya, bisa menjadi pegangan, bisa menjadi motivasi supaya kita semuanya bisa istiqomah di pondok dalam menuntut ilmu. Amin Allahumma. Amin.
Syukran ala kulli ihtimamikum. Al-afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.